saya record ya, nanti biar ada hal-hal yang dikerjakan itu bisa didengarkan kembali. Oke, jadi minggu lalu kita bicara tentang probabilitas ya, dan kemarin kan contohnya dengan menggunakan dadu ya, menggunakan dadu. Nah, sekarang kita membahas mengenai variabel acak ya. Nah, untuk lebih ingat dan kuliahnya nanti ini akan berkelanjutan ya. Nanti ketemu lagi di kuliah hidrogeologi di semester depan, makanya kemudian saya akan menggunakan datanya, tidak data contoh lagi, tapi memang data yang dapat dikumpulkan oleh kalian ya. Datanya data apa? Datanya adalah data curah hujan ya, datanya data curah hujan. Nah, di manakah download data curah hujan tersebut ya? Downloadnya bisa dilakukan selain di datanya BMKG ya, bisa juga jadi kalau yang terbaru itu kan memang data oleh BMKG. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya ya, ini bisa di-download di satsad.database.bmkg.go.id. Nah, minggu lalu kakak kelas kalian telah mendownload ini. Nah, bagaimana cara mendownload datanya? Bisa dilihat di channel YouTube saya ya, yang mata kuliah hidrogeologi itu kuliah tanggal 7 ini, tanggal 7 Oktober ya, bisa di-download di sana ya. Cara downloadnya dia nanti bisa dapat data ini tadinya kita menggunakan data BMKG online, tetapi kita kesulitan. Ya, oke, saya share channel YouTube-nya. Oke. Nah. Oke. Nah, di situ bisa di-download ya, di-download datanya. Cara downloadnya ada di situ. Kemudian datanya mulai dari sini. Ada komen lain, jadi mulai dari menit ke-10 ya, dari menit ke-10 itu tata cara mencari data ya, mencari data yang ada di sini ya. Kemudian dari situ ya, silahkan di-download ya. Nanti saya jelaskan bahwa datanya itu ini contoh variabel acak ya. Jadi variabel acak itu nanti saya jelaskan ya. Silahkan, nanti akan saya jelaskan. Ini cara downloadnya ada di sini ya. Downloadnya ambil salah satu. Nah, kemudian sekarang ya, biar saya tidak ngomong sendirian. Oke. Seperti biasa saya sudah siapkan ya. Jadi ini link yang sudah biasa kita gunakan. Ya, silahkan Anda tulis nama stasiun BMKG yang ada di download. Kemudian cukup ambil 1 tahun saja ya. Jadi ini, oke, saya share lagi. Ya. Oke. Nah, silahkan pilih satu stasiun. Jadi misalkan mau ambil Palembang, mau ambil Jambi, mau ambil manapun ya, silahkan ya. Silahkan diambil dan kemudian ambil 1 tahun. Misalkan Fikri ambil stasiun Palembang tahun 1970 ya. Ini terbaru itu cuma sampai tahun 1990 karena data yang terbaru itu
adanya di data online BMKG. Tetapi minggu lalu kita coba download, ternyata kita agak kesulitan download data di situ, makanya kemudian kita ambil data yang ada di sini. Data Saca ND, ya silahkan. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk melihat. Jadi mulai menit ke-10 itu ada cara download datanya. Dari situ kemudian nanti kita ambil, kita gunakan di sini ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi data ini, data hujan ini, data variabel acak itu akan kita terus gunakan sampai nanti kuliah saya selesai. Jadi ada beberapa topik ya, Anda bisa lihat, nanti kita bicara regresi korelasi, nanti kita bicara estimasi nilai tengah, nanti kita bicara hipotesis, dan seterusnya. Ya. Silahkan di-download. Jadi tahap pertama, ya, sebelum kalian mengisi di sini, oke, jadi silahkan, ini ada berapa ya, ada 37 sama kampus Palembang ini ada, ini yang nama ini kayaknya nggak pernah masuk ya. Yang 1, 2, 3, 4 tahun ini nggak pernah masuk karena selalu masih kosong di sini. Silahkan jadi caranya menit 10 buka YouTube saya, di situ ada cara download datanya ya. Nanti setelah Anda download, misalkan Anda dapat 1 stasiun Palembang, ya kemudian Anda buat kelompok ya. Ya, saya tidak akan membatasi berapa stasiun. Silakan saja kamu mau buat 1 stasiun, tapi ingat tahunnya tidak boleh sama ya. Oke, jadi misalnya ya, misalnya mengambil stasiun Palembang ya, tahun 1960. Nah, itu kan sampai tahun 90, itu berarti kan ada 60 ke 90 itu ada 30 tahun. Jadi masing-masing kalau 37 orang berarti sisanya mengambil stasiun lain. Oke, ya. Oke, saya silahkan 10 menit ya untuk melihat tadi di menit 10, kemudian Anda mendownload ya. Oke. Cara downloadnya ada di video yang sudah saya di YouTube saya tadi. Sambil Anda download ya, nanti akan saya minta 1 atau 2 orang untuk membuka datanya. Kemudian karena kita akan menggunakan Excel ya, jadi komen-komen yang ada di Excel itu yang akan kita gunakan ya. Oke, jadi okay. Your best quote to reflect on approach is one small statement and a giant leap for mankind. Ya. Saya selalu mengambil. Okay. Nah, jadi data hujan tadi itu merupakan salah satu contoh data random variable. Ya. Jadi kalau random variable itu kan kemarin sudah mencoba ya dengan menggunakan dadu, Anda lempar dadu, kemudian Anda mendapatkan angka ya di situ dan seterusnya gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita menggunakan data yang real ya. Data yang real itu kita menggunakan data curah hujan dalam hal ini ya. Jadi
random variable misalkan ya, kalau bicara banjir ataupun tadi besarannya hujan ya, nilai X-nya itu adalah katakan nanti Anda dapat hari ini hujan Palembang sekian. Bulan Januari tahun 2020 curah hujan di Palembang sekian, dan itu biasanya dituliskan dalam bentuk huruf kapital ya. Nah, data tersebut apakah data tersebut random variable continue atau random variable discrete ya. Oke, saya tanya dulu, sudah bisa download datanya belum? Maaf Pak, download aplikasi apa ya Pak? Nah, tadi saya jelaskan kita nggak pakai aplikasi apa-apa, tapi itu ada link, linknya itu adalah ya. Nah ini kan ada yang baru masuk, jadi ketahuan. Oke, saya close dulu. Ya. Oke, ini nah itu adalah kumpulan data curah hujan se-Asia Pasifik ya. Nah, jadi kemudian Anda pilih salah satu stasiun hujan ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara memilihnya itu silahkan lihat YouTube ini ya, YouTube-nya ini ya. Ini mulai menit ke 10. Nih, kita bisa lihat ya. Biar saya tidak dua kali menjelaskan ya. Jadi masuk ke web tadi, kita pilih Indonesia, kita pilih stasiun ya manapun, silahkan dipilih ya. Anda pilih, pilih satu, ambil, kemudian Anda download ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah Anda memiliki satu stasiunnya, kemudian kita akan kerjakan bersama-sama. Jadi Anda milih dulu stasiunnya, cukup 1 tahun ya. Ini 1 tahun. Oke. Jadi nanti contohnya nih, contoh datanya ya. Contoh data yang Anda download itu ada di penjelasan tadi itu. Nah, sekarang yang mau kita olah adalah bagaimana kita merubah data curah hujan yang 1 tahun kita buat data curah hujan per bulan ya. Nanti kita buat ke sini Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Terus kemudian kan di sini tulis misalkan Antrian 1960 stasiun hujannya Palembang. Di bulan Januari sampai bulan Desember. Masing-masing diisi di situ. Jelas, Nova? Ini contohnya. Oke. Nah, untuk proses cari download. Jadi Anda bisa buat satu stasiun juga nggak apa-apa, atau 2 stasiun. Yang penting karena itu datanya 1960 sampai 1990, berarti kan 30 tahun ya. Kalau Palembang misalkan. Palembang tuh ada 2, stasiun Palembang, Bambang Badawin sama stasiun Kenten. Oke.
Yang sudah berhasil download datanya, silahkan tunjuk tangan. Raise hand ya, bisa raise hand di sini. Data yang Anda download tersebut, oke. Kamila sudah berhasil? Udah, Pak. Oke. Coba bisa share screen? Halo, Kamila, bisa share screen? Iya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Data tersebut filenya kan TXT ya? Betul? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, sementara kamu mau buka di Excel kan? Nah, ini stasiun mana? Jambi, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang mesti diekstrak dulu filenya. Filenya diekstrak ya. Jadi simpan di dimanapun di folder yang mau kamu. Oke. Oke. Sekarang coba dibuka filenya. Itu diklik aja nanti keluar kan filenya. Sudah bisa di. Nah, oke ya. Kita baca nih datanya ya. Jadi data ini adalah data yang dikumpulkan. Ini variabel acak kan. Jadi kejadian hujan itu sesuatu yang tadi kita definisinya ya secara random yang bisa hujan terjadi kahing hujan besok tidak dan seterusnya. Itu adalah variabel acak yang kemudian data tersebut akan kita olah ya, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi itu dinamakan dengan X ya. Nah, data di sini kita bisa lihat bahwa ini caranya ya. Jadi baris ke 1 sampai ke 6 itu adalah sumbernya. Kemudian baris ke 8 sampai ke 15 itu adalah tanggal dengan format tahun, bulan, hari. Jadi kalau kita baca ini misalkan 1961 ya. Kelihatan ya? 0101 itu artinya ya tanggal 1 Januari tahun 1961. Nah, baris berikutnya itu menggambarkan curah hujan di dalam ya 0,1 mm. Misalkan ini tanggal 4 Januari 1961 angka hujannya 350 dibagi dengan 10. Berarti karena Pak ini 0,1 mm ya. Jadi hujan pada tanggal 4 Januari ya, tinggi hujan, besar hujan pada 4 Januari tahun 1991 adalah 35 mm. Oke. Kalau angkanya ini ada penjelasan ya. X999 maka itu adalah datanya tidak bisa kita gunakan. Ini ya. Missing value code. Jadi itu datanya yang salah. Artinya tidak bisa kita gunakan. Coba ke bawah kan, Carmila. Carmila Pak. Oke. Nah, stop. Lihat angka. Jangan cepat, pelan aja. Terus pelan. Nah, terus ini kan ini bulan Januari terus. Nah, itu kan nanti ada 999 ya, berarti data tersebut salah ya. Oke.
Nah, masih ada terus ke bawah terus, agak cepat boleh sampai ketemu teman-teman 9. Nah, stop. Nah, ini ya angka ini berarti tidak bisa kita gunakan ya. Nah, nanti ini kita hapus pada saat pengolahan data. Oke, berarti ada satu rombongan Jambi. Oke. Nah, sekarang siapa lagi yang sudah dapat? Carmila, ditolong di stop screen dulu. Siapa lagi? Selain Jambi, siapa lagi yang sudah download? Adri? Atau siapa? Oke, berarti saya ke sini. Carmila ini kampus mana? Oh, ini nih. Ini ya, nomor 7 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti kamu tulis Jambi. Silakan. Kamu mau tahun berapa dan kamu ambil? 61 atau tahun berapa? Nah, Ngelihat tahunnya di mana? Ngelihat. itu tadi di kolom oke, terus dulu Carmila Jambi ya. Coba share screen lagi. Halo? Nah, ke atas. Terus, nah. Ini kelihatan kan? Iya, Pak. Nah, ini kan bacanya nih. Ini kalian tuh kalau download sekarang data ini gini ya. Kalian ini hidup di generasi 4,0 yang data itu berserakan ya. Tinggal bagaimana kita mengolah data tersebut ya. Ini kan ada nih. Oke. Berarti ini 1961 ini kan belas. Ini tahun 1961 bulan 1 tanggal 1. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain nggak tahu kemana nih. Nah, oke. Sekarang data tersebut kamu share di sini. Di chat ini. Yang sudah download ya, yang sudah diekstrak ya. Siapa yang akan ikut? Siapa lagi yang sudah dapat download datanya? Oke, Safik. Ya, Pak. Ya, sudah dapat datanya? Sudah, Pak. Oke, stasiun mana? Jogja, Pak. Apa? Jogja. Ya, Jogja, Pak. Oke, coba lihat. Di share screen, Pak. Ya, di share screen. Udah diekstrak ya, seperti Carmila tadi? Udah, Pak. Oke. Berarti 1 Jambi, Jogja ya, kita tulis ya. Jambi, Jogja. Agil mana? Oke. Nah, berarti yang Safik ini dari tahun berapa, Fik? Baca tuh di bawah. Dari tahun 1968, Pak. Bulan 2. Nah, oke. Ya. Dan itu datanya nggak ada ya, RRS 999 ya. Oke. Terus berarti bagusnya di tahun berapa? Nanti dicek, coba dicek. 68 bulan 2, bulan 1-nya nggak ada ya. Oke.
Nah, sekarang Safik pilih, berarti isi ke yang tadi ya, Jogja, cek dulu data yang bagus. Yang 1 tahun itu lengkap ya, yang nggak ada angka 999-nya. Kalau sudah ketemu, tulis di yang tadi, Fik. Oke, Firdaus. Jelas, Fik? Ditulis di mana, Pak? Di Oh, Excel tadi, Pak ya? ya, ada Excel tadi. Jogja tahun berapa? Terus tadi Carmila yang lengkap tahun Jambi tahun berapa? Ya, oke. Safik stop screen. Nah, ini Firdaus. Agil dulu, Agil. Stasiun mana, Agil? Dari Jayapura, Pak. Oh, Jayapura, oke. Ya, kamu di situ, Jayapura. Kamu dapat yang lengkap tadi kan? Caranya udah dengar semua ya? Gimana, Pak? Sudah kayak Safik tadi kan dilihat mana yang datanya 1 tahun lengkap. Kamu mau tahun berapa datanya? Bentar, Pak. Oke, tulis di sini, tolong ditulis di chat ya. Oke. Jayapura 1926 ya? Iya, Pak, tahunnya. Oh, oke. Tapi lihat itu kan masih banyak yang RRR ya. Sorry, banyak yang 9999. Jelas? Iya, Pak. Berarti datanya itu error. Kamu coba cari dari Januari sampai Desember yang tidak ada angka 999-nya. Kamu Dihitung ya, keluarin, Pak. cari yang lengkap. Oke. Ya. Begitu yang lengkap, kamu tulis di sana. M. Agil, Jayapura, tahun berapa? Kalau tadi Safik, tahun berapa Safik tadi? Carmila, Jambi, tahun berapa? Ya kalau misalkan dari awal sampai nggak ada, ya kamu lihat yang paling sedikit angka minus 999-nya. Oke. Oke, sekarang Firdaus. Semarang, Pak. Oke, kamu ambil Semarang ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Terus Nova. Nova, temunya mana? Nova sama kayak Daus, Pak, ternyata. Semarang Oke, juga. Semarang. Ya nggak apa-apa. Makanya, oke. Nova Semarang ya. Tapi kan lihat, kan kalian bisa lihat data. Sorry, salah dulu. Harusnya dulu. Kan Semarang itu panjang. Oh, Safik 70, Carmila 61 itu yang lengkap. Nah, Firdaus berarti tulis Semarang kan? Kamu tahun berapa ambil? Terus Nova tahunnya berbeda. Semarang juga kan? Terus Iya, Pak. Ratu, ya tahunnya kan berbeda kan? Jayapura tahun berapa Agil? Ini Agil saya lihat. Terus Filda dapatnya mana? Samratulangi, Pak. Oh, Manado, oke. Ya. Ya, Samratulangi. Filda itu di mana? Palembang apa? Indralaya, Pak Indralaya. Indralaya, oke. Tulislah di situ. Iya, Pak. Cari yang lengkap ya. Jadi kalau berarti gini, nanti kalau mau ambil Jogja sama seperti Safik, jangan ambil tahun 70. Karena Safik sudah menggunakan data Jogja tahun 70. Nah, terus Felina? Stasiun Soekarno-Hatta, Pak. Jakarta. Iya, Pak. Oke. Oke, ya. Silakan. Terus Anggun? Anggun ada 2 Anggun. Pak. Apa? Bogor, Pak. Oke, Bogor. Ya, tulis Bogor tahun berapa ya. Terus Iya, ini Pak. Aziza. Stasiun Soekarno-Hatta, Pak. Oke, nah jangan sama dengan Anggun tadi tahunnya. Ya.
Begitu Anggun taruh angka, kamu rubah. Ya. Terus ini Fikri. Cilacap, Pak. Oke, kamu mau ke Cilacap. Cilacap tahun berapa? Ya, lihat ya yang bagus ya. Oke, ya. Silakan ditulis ya. Sambil yang lain nunggu, saya coba terus jelaskan lagi ya. Oke, sambil nanti begitu saya selesai jam 1 saya terangkan lagi ya, sambil cari ya, sambil mendengarkan penjelasannya. Oke, jadi yang sudah dapat kita simak ya penjelasannya. Oke. Nah, variabel acak tadi nanti kita akan gunakan. Berarti ada yang disebut dengan continue, ada yang disebut dengan discrete. Nah, apa bedanya ya? Data hujan tadi kira-kira itu continue atau discrete? Data continue atau data discrete? Continue, Pak. Continue. Oke. Kenapa continue? Oke, ya. Saya jelasin ya. Nah. Oke, nah contohnya, contoh random variable itu adalah tadi suhu itu memang dia tiap tahun ada, tiap hari ada ya. Dia berubah, tidak pernah berhenti, makanya disebut dengan data continue. Tetapi kalau jumlah mahasiswa yang ikut kuliah ini itu data discrete. Misalnya tadi pada saat saya mulai kuliah ya, yang hadir itu baru 2 orang tadi saya ingat. Yang pertama itu Firdaus, yang pertama itu Azizah, yang kedua itu Firdaus. Sekarang jumlah kita ini ada 29 ya. Tadi naik ada 31, kemudian berkurang ya. Nanti mungkin di akhir kuliah tinggal 10 ya, kira-kira begitu ya. Itu ada data discrete ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oke, kemarin kita sudah mencoba lempar dadu, lempar koin, dan kita sudah bicara bahwa itu adalah probabilitasnya. Nah, sekarang kita akan melihat probabilitas yang sebetulnya, yaitu probabilitas dari hujan ya. Apakah besok hujan ataukah besok tidak hujan, berapa curah hujan dan seterusnya. Bagaimana nanti kita menggunakan itu dibahas nanti di kuliah-kuliah lain. Misalkan nanti di geostatistik ketika kita bicara menggunakan data hujan untuk kepentingan perencanaan gitu. Sekarang kita memahami dulu bagaimana sifat datanya tadi, discrete atau continue misalkan. Jadi sudah jelas sekali bahwa data hujan tersebut adalah data continue. Nah, sekarang pertanyaannya kan bulan apa sering hujan, bulan apa sering kering ya. Nanti dari masing-masing itu kita bisa melihat di mana puncak hujan dari tabel yang tadi itu, bulan-bulan apa Jayapura hujan besar dibandingkan dengan yang terjadi di Palembang ya, apakah sama puncak hujannya, kira-kira seperti itu ya. Nah, fenomena-fenomena itu yang didapat dari informasi statistik. Jadi kita balik, kita dapat informasi statistik, kemudian kita melihat fenomena-fenomena alamnya ya. Dan kemudian nanti kita balikan lagi dari fenomena tersebut berapa kemungkinan kejadian itu disebut dengan probabilitas tadi itu. Oke. Nah, disebut dengan random variable ya, karena tadi angkanya banyak kan. Ada nanti kita bicara minimum, kita bicara maksimum, kita bicara min, nilai yang paling sering muncul. Kalau kemarin dengan menggunakan dadu ya, misalkan Anda melempar dadu pertama 4, kemudian untuk dapat 4 kembali itu berapa kali. Dan kemarin sudah diperlihatkan mengenai distribusi normal ya. Kalau makin lama makin sering maka akan semakin normal data tersebut. Oke, nah jadi kalau kita bicara probabilitas dari variabel discrete ya, yang sederhana tadi, kita buat dulu apa yang menjadi sampel space-nya. Sama, sampel space-nya di dalam nanti hujan tadi berarti ruang. Ada nanti belajar di teori hujan bahwa hujan itu memiliki kesamaan dalam radius 30 km. Itu fenomena alamnya. Dari mana? Itu teman-teman meteorologi. Banyak paper-paper yang nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, temukan probabilitas setiap simpel kejadian. Jadi, apakah besok hujan, apakah besok tidak hujan? Nah, itu dia tadi nanti curah hujan bulanan. Ya. Jadi, kalau misalkan kita melihat curah hujan bulanan tahun 1960, besarnya sekian, bulan Januari,
kemudian di stasiun pengamat sudah hujan turun sekian, apakah besoknya atau tidak? Tidak sesimpel itu kalau di dalam fenomena alam. Karena kita nanti harus melihat dulu mungkin waktu SD pernah dengar bahwa sekarang musim hujan, sekarang musim kemarau. Kenapa muncul musim hujan dan musim kemarau? Nah, angka-angka besaran hujan itulah yang akan nanti kita bahas ya. Oke. Dan kita belum bicara probabilitas hujannya, tapi kita baru mengumpulkan data variabel acak, yaitu data curah hujan tadi itu. Oke ya, teorinya bisa dibaca di sini ya. Saya tidak akan menjelaskan. Nah, nanti kita akan melihat apakah kurva hujannya seperti ini atau seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Oke, sampai kuliah ini selesai. Nah, kemudian probabilitas sama dengan 1, teorinya ada di sini. Oke. Sekarang kita kembali kepada proses pengumpulan data. Ya, biar kalian tidak saya ngomong, kalian bingung. Oke. Nah, data ini kan sudah didapat ya, sudah didapat. Nah, kemudian cara berikutnya itu kan datanya TXT file. Sekarang kita ingin buka di Excel kan? Oke, betul? Nah, di dalam video ini juga sudah dijelaskan ya. Ini kan video kuliah langsung bagaimana merubah data yang Satya Endi tadi ini di menit ke saya lihat dulu biar kalian tidak terlalu panjang kan nontonnya. Dari menit ke 33 ya, itu kalian kan sudah download nanti ya. Download data tersebut, buka Excel-nya ya. Nah, ini kan buka Excel-nya, ini ada petunjuknya. Oke, nah, oke, silahkan disimak ya, disimak, kemudian dicoba, nanti kemudian bisa dapat dalam bentuk file Excel. Ya, jadi kita memindahkan data dari TXT menjadi XLS file. Jadi buka dulu Excel-nya dan seterusnya. Oke, silahkan. Oke, yang sudah mendapatkan, yang sudah dalam bentuk Excel, silahkan tunjuk tangan. Ini kan tadi Trizen yang dapat data ya. Sekarang yang sudah ditranslate ke dalam Excel. Jadi misalnya nih, saya buka yang sudah ditranslate ke dalam Excel yang waktu kuliah minggu lalu ya, kuliah di Bogor. Sebentar, saya itu sudah translate. Ada yang sudah bisa? Oh, Safik sudah. Sudah, Pak. Nah, coba lihat Excel-nya. Ini posisi datanya masih kacau kan? Nah, berarti ini ada yang salah, Vi. Coba ke bawah, ini kan susah bacanya kan? Tuh, tahunnya nggak terpisah. Nih. Ya, ini salah, berarti kurang kolomnya. Coba dilihat lagi di videonya. Oke, ini saya perlihatkan ya. Oke, yang ya, coba close.
Nah, ini seperti ini. Jadi, ada slide, ada squid, ada date. Nah, date-nya ini mestinya begini. Kayak ini kan tadi format tanggal, bulan, tahun. Oke. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Kalau seperti suffix tadi, itu kita nggak bisa memisahkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, sekarang ini kita harus pisahkan. Ya. Kita harus pisahkan dalam bentuk data ya yang seperti ini. Oke, jadi harus oke. Fikri, Andrian, oke. Ya, bentuknya seperti ya. Coba share screen. Sebelumnya saya pakai HP, Pak. Jadi nampilin dari belakang layarnya aja. Oke. Oh, kamu online-nya pakai HP. Mana? Barisnya harus ke itu enggak? Datanya dimasuk kolom jadi, Pak. Kenapa? Datanya itu masuknya ke dalam satu kolom. Nah, itu nggak bisa. Itu harus ke dalam berapa kolom tadi? Harus dalam berapa kolom? 5 kolom nggak sih, Pak? Ya, 5 kolom. Oke. Ini saya buka data yang dikirim oleh Oke, saya ganti baru ya. Yang dikirim barusan oleh Oke, saya open dulu. Yang dikirim oleh siapa tadi? Barusan itu? Carmila ya. Ini harus TXT dulu. Nah, ininya delimited. Ya, kita next. Ini semua kita nyalain. Sehingga kalau kita ke bawahin, nah datanya udah begini tuh. Tuh, ada. Oke. Pada saat next, finish, bentuknya ada seperti ini. Bisa? Bisa tidak? Halo? Bisa, Pak. Oh, Safik sudah bisa? Sudah, Pak. Coba lihat. Sudah dulu. Di squid-nya itu coba change format data itu kan 200. Diklik di kolom B-nya di atas. Nah, terus di home, widget home-nya. Home. Di format datanya ini, general kan ini. Nah, coba number dulu. Oke. Oke, ini kan 6800 ya. Ini 00-nya dibuang. Klik satu lagi. Nah, home lagi. Ini nih. Itu nambah yang sebelahnya. Oke. Ya. Nah, ini kan berarti sudah dapat data dari 68
Nah, tadi Syafiq pilih 70 ya? 70, Pak. Oke. Oke. Nah, eh, tambah dulu plus di sini. Plus ini. Ini. Klik, oke. Oke, balik lagi ke sini. Kopi tadi 70 kan? Dari Januari sampai dari ininya aja, nggak usah dari kolom B aja. 1 Januari sama kolom C-nya, sama kolom C-nya. Nah, sampai Desember 70. 71 tadi. Ya terus aja pokoknya. 70, Pak. 70, oke. Sampai Desember ya. Oke, kopi. Diangkat. Pindahin ke sheet 1, taruh di bawah, di baris kedua. Nah, terus kasih judul. A-nya hari, curah hujan. Nah, tapi tadi kan curah hujannya mesti dibagi dengan 10 kan? Oke. Dikali 10, Pak. Ya, bagi 10. Bentar. Jadi kamu tambah itu aja. Di kolom B-nya, insert kolom. Sebentar, ini ada, ini di rumah ada apa? Ada tawon keluar-keluar. Oh, udah keluar. Di kolom B-nya, klik di B, insert, kolom. Atau kalau bingung, cut aja. Home, cut. Pindahin ke kolom C. Ya. Paste. Bukan, Ctrl V. Ctrl C. Home, Ctrl C aja. Nah. Oke, nah. Taruh di situ di kolom B-nya. Curah hujan yang itu kan curah hujan aja, curah hujan. Nah. Terus berarti kan kolom C dibagi 10. Taruh di kolom B. Di kolom B. Kolom B sama dengan geser ke kolom C, bagi garis miring 10. Oke. Nah, kopi semua sampai bawah. Oh, sampai situ. Oke. Udah bisa belum? Yang lain? Tadi dulu. Oke. Nah, ini kan berarti curah hujan harian ya. Nah, Safik paling bawah jumlah berapa, Fik? Apa, Pak? Ke bawah sampai bawah. Baris paling bawah, tapi gunakan yang di kolom B tadi. Sum. Sama dengan sum. SUM, sum. Nah, kurung buka, ke atasin. Nah, dari atas sampai baris tadi. Kalau terus kurung tutup aja, nanti paling bawah ganti, nanti barisnya ganti. Halo, ini saya putus enggak? Enggak kan?
Atau Syafiqnya yang putus ini? Halo, Syafiq? Dek? Oh, kita yang putus.